Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulinu ID, channel yang khusus membahas berbagai peristiwa sejarah ya, materi sejarah, sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan SMA. Oke, yang belum makan silahkan makan dulu, karena setelah makan nanti akan meningkatkan fokus ya, dan minum air putih yang banyak. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sejarah Indonesia kelas 11 ya, tentang perlawanan, masih perlawanan part 2. Kali ini nanti ada perlawanan Bali, kemudian perang Banjar sama perang Aceh ya. Oke, tidak berlama-lama, silahkan langsung ke pembahasan. Cekcus. Perlawanan di Bali atau perang Bali, kalian pasti sering mendengar karena cukup terkenal ya, sangat terkenal, perang Puputan yang ada di Bali, atau perang sampai mati ya, sampai titik darah penghabisan begitu. Semua dikerahkan jiwa dan raganya, ini sangat luar biasa perlawanan rakyat Bali ini dalam menghadapi Belanda. Bali sendiri sih memang udah sejak lama membuka pintu kerjasama ya dengan negara-negara seperti Perancis, Belanda dan sebagainya. Di era Dendles sendiri sudah sempat terjadi kontak ya antara Raja Bali atau masyarakat Bali itu dengan Perancis. Kemudian di era Belanda sendiri ada beberapa kerjasama antara Belanda dan Bali ya. Pemuda Bali akan direkrut jadi tentara oleh Belanda. Ada perjanjian yang seperti itu juga. Kemudian juga tujuan Belanda sendiri sih itu, yang pertama menjadikan tentara rakyat Bali, dijadikan tentara. Yang kedua adalah misi ekonomi, di dalam ini perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah misi politik ya. Politik sendiri maksudnya adalah misi penguasaan wilayah, memperluas wilayah Belanda. Oleh karena itu Belanda mencoba melakukan perjanjian ya, kerjasama dengan beberapa penguasa Bali, seperti dengan Raja Badung, Raja Karangasem, Raja Buleleng, Raja Klungkung, dan Raja dari Kerajaan Tabanan ya, terutama dalam hal penghapusan tawan karang, hukum tawan karang. Pak, hukum tawan karang itu apa? Oke, hukum tawan karang adalah jadi kalau ada kapal yang terdampar di Bali, itu akan menjadi otomatis menjadi milik rakyat Bali, rakyat Raja Bali. Itu hukum tawan karang. Jadi semua yang ada di karang, entah kapal yang terdampar, itu semua milik Bali, milik rakyat Bali, Raja Bali. Dan ini sempat kejadian ya. Oke, ini gambar-gambarnya, gambar peperangannya ya, ilustrasi saja. Nah, tahun 1844 ini ada dua kerajaan nih, Raja Karangasem dan Raja Buleleng, yang belum melakukan kerjasama, kontak dengan Belanda. Nah, mereka sempat merampas dua kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit di Jemberana. Nah, hukum tawan karang ini diberlakukan. Kapal-kapal yang terdampar ini otomatis diakui oleh rakyat Bali, Raja Bali. Nah, di sini Belanda nggak terima. Belanda menuntut ganti rugi. Tetapi Raja Gusti Ngurah Made di Karangasem ini menolak. Akhirnya pun peperangan tak terhindarkan. Karena memang idealisme Raja Bali ini luar biasa. Mereka nggak takut meskipun lawannya Belanda. Kayak akhirnya peperangan terjadi.
raja yang dibantu oleh Patih Ketutjelantik ya, ini mulai mempersiapkan prajurit dan pos pertahanan. Dibangunlah pos-pos pertahanan di sepanjang pantai. Kemudian juga meminta dukungan dari kerajaan yang lain, terutama Karangasem dan Klungkung. Nah, Ngurah Madi ini untuk Belanda sendiri menyiapkan 1.700 pasukan darat dan pasukan laut. Cukup banyak ini ya. Kemudian Belanda pun akhirnya menyerang. 2 hari raja prajurit dan rakyat ini berperang mati-matian. Benteng pertahanan Buleleng akhirnya jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai. Tetapi syukur atau untungnya raja ini berhasil menyingkir ke desa Jagaraga. Di Jagaraga ini dibuat persembunyian dan dibangun pos benteng pertahanan di sana ya. Akhirnya pun mereka terdesak dan coba melakukan perjanjian atau negosiasi lah dengan Belanda. Di sini rakyat Raja Buleleng mencoba pura-pura menerimanya. Sambil di Jagaraga, tempat persembunyian ini dibangun benteng. Tetapi hukum Tawan Karang tetap dilakukan. Kemudian raja pun meminta bantuan dari kerajaan Klungkung, Karangasem, dan Mengwi. Di selanjutnya Belanda pun tiba mencoba untuk menguasai kembali. Di sini tujuan Belanda adalah menyerang benteng Jagaraga yang menjadi tempat persembunyian raja. Dan di sini taktik yang digunakan oleh Raja Made tadi, Raja Buleleng, adalah strategi gelar sumpit urang. Jadi pasukan Belanda dicoba masuk, ditarik masuk, dipancing begitu dan dikelilingi, dikepung begitu ya oleh pasukan Bali. Akhirnya pun Belanda mundur. Di periode kedua Belanda lebih siap lagi nih. Dia coba menyerang benteng Jagaraga dari berbagai sisi, kepung jadi ya dari berbagai sisi. Akhirnya benteng Jagaraga pun berhasil diambil alih dan Raja Buleleng dan Patih Ketutjelantik tadi meninggal saat mempertahankan benteng Jagaraga. Di fase selanjutnya setelah menguasai Buleleng, ini muncul keinginan Belanda untuk menguasai seluruh pulau Bali. Muncul keinginan Belanda untuk menguasai Bali. Kemudian pun dilakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di Bali seperti Kerajaan Karangasem, terus Kusamba, dan Kerajaan Badung. Di Perang Badung sendiri sekitar tahun 1906 ini diawali dengan terdamparnya sebuah kapal di Pantai Sanur. Terkenal ya Pantai Sanur ya. Nah, daerah Sanur ini dulu adalah kekuasaan Kerajaan Badung. Nah, di sini kapalnya itu ditawan oleh Kerajaan Badung. Nah, di sini Belanda meminta ganti rugi. Tapi raja menolak karena memang hak Tawan Karang masih milik Kerajaan Badung. Akhirnya pun terjadi perang ya dengan pasukan Belanda. Nah, di sini uniknya adalah di Perang Puputan Badung ini para rakyat ini memakai pakaian serba putih serta sambil membawa keris dan tombak. Semua dalam Perang Puputan ini memang perang habis-habisan atau perang sampai darah penghabisan. Ini
banyak yang diikuti oleh laki-laki maupun perempuan, bahkan sampai anak-anak pun ikut dalam perang puputan ini, kayak perang suci begitu ya. Tekadnya luar biasa. Ini yang salut atau yang sangat bisa kita teladani, semangatnya yang luar biasa tanpa rasa takut dalam mempertahankan kerajaannya, tanah airnya begitu. Akhirnya pun di sini kerajaan Badung kalah dan Bali pun berhasil dikuasai oleh Belanda. Dan kerajaan terakhir adalah kerajaan Klungkung ya. Klungkung pun sama mengadakan perlawanan dengan Belanda, tetapi berhasil dikalahkan oleh Belanda sampai akhirnya kerajaan Belanda berhasil menguasai Pulau Bali. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, nanti bisa kalian jawab ya. Oke, selanjutnya adalah Perang Banjar. Siapa tokohnya yang terkenal Perang Banjar? Tokoh yang terkenal adalah Pangeran Antasari yang ada di mata uang itu ya. Oke, ini perang petanya ada di daerah Banjar ya, Banjarmasin kalau sekarang. Daerah Banjar kekuasaannya itu dari Kalimantan Selatan dan Tengah ya. Pusatnya ada di Martapura. Di sini daerahnya sangat strategis karena memang daerah jalan pelayaran dari barat ke timur ke Maluku, ini melewatnya daerah sana. Kemudian komoditasnya ada emas, intan, lada, rotan, dan damar. Awal-awal memang awal kontaknya dengan Belanda, Belanda itu sudah mencoba mendekati ya raja-raja Banjar. Dari Raja Banjar, Raja Sulaiman ya. Di sini Belanda berhasil menguasai sedikit wilayah sana ya, dari Dayak, Sintang, Pasir Kutai sampai Berhan ya. Kemudian di raja yang berikutnya Belanda semakin lebih berkuasa, ini berhasil mendapat lebih banyak wilayah. Dan wilayah Banjar sendiri di era Sultan Adam, kalian bisa lihat itu tinggal daerah hulu sungai, Martapura, Banjar, Masin. Wilayahnya kan semakin sempit ya, semakin sempit dari sebelumnya. Dan latar belakangnya gimana sampai ada Perang Banjar? Nah, latar belakangnya ini, sebelumnya ada konflik. Ini yang sering terjadi di kerajaan ya. Di kerajaan sebelum-sebelumnya sering terjadi yang namanya konflik internal atau konflik dari dalam, perang saudara istilahnya begitu, sering sekali terjadi. Sempat ada perebutan raja ya. Ketika Raja putra mahkota Abdurrahman meninggal, ini ada 3 kandidat nih sebagai pengganti Sultan Adam. Ada Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tajmillah, Pangeran Anom. Oke, Pangeran Hidayatullah ini berdasarkan surat Sultan Adam. Kok karakternya sendiri Pangeran Hidayatullah ini baik, sangat disukai oleh masyarakat. Pangeran Tajmillah ini, kalau Pangeran Tajmillah nggak disukai ya, karena tingkah lakunya yang kurang baik. Kemudian dengan punya hubungan dengan Belanda, hubungan erat gitu. Kalau Pangeran Anom ini juga satu kelompok yang tidak disukai masyarakat karena tindakannya yang semena-mena, sewenang-wenang. Nah, ini sempat akan dijadikan Mangkubumi. Oke, akhirnya pun Sultan Adam meninggal. Kemudian hal yang dilakukan Belanda karena memang masih merasa berkuasa di sana, Belanda mengangkat Pangeran Hidayatullah. Belanda mengangkat Tajmillah, Pangeran Tajmillah sebagai sultan. Padahal masyarakat itu nggak suka
sukanya sama Pangeran Hidayatullah. Karena memang sifat sendiri dari Pangeran Tatsmillah ini kurang baik, suka minum, semenang-menang, menghapus hak-hak. Dan untuk Pangeran Anom dikucilkan, disingkirkan ya, dan dibuang ke daerah Bandung. Nah, pengangkatan Sultan ini banyak, Sultan Tatsmillah ini banyak mendapat penolakan, penentangan, pertentangan. Salah satunya oleh penghulu Abdul Ghani. Ini alurnya ya. Pusat pergerakannya ini ada beberapa konflik yang dari daerah pedalaman kerajaan ya. Pusat pergerakannya sendiri ada di tepi Sungai Muning ya, atau disebut dengan Tambe Mekah. Dan Pangeran Antasari ini datang dari Serambi Mekah, mendapat banyak dukungan dari Sultan Pair, Temenggung Suropati, bahkan dari Pangeran Hidayatullah. Ini juga mendukung pergerakan dari Pangeran Antasari. Pelopornya adalah Aling, dikenal dengan Panembahan Muning, karena memang Kesultanan dia dapat firasat kalau Kesultanan Banjarmasin akan diserahkan kembali kepada Pangeran Antasari. Oke, ini gambar beliau, Pangeran Antasari ya. Ini ilustrasi kondisi waktu itu dan peperangannya ya. Oke, ini jalan mulai udah masuk ke jalan peperangan, jalannya perang. Panembahan Aling dan Sultan menyerbu Pengaron, daerah tambang batu bara ya. Tambang di sini dibakar, perkebunan di Gubermen Gunung Lok Jabok semua dirusak ya. Di sini Sultan Tatsmillah nggak bisa berbuat banyak, akhirnya beliau mengundurkan diri ya, dan diasingkan ke Bogor. Ketika Pangeran Tatsmillah mundur, nah ini Pangeran Hidayatullah dibujuk untuk bergabung dengan Belanda dengan imbalan akan diangkat sebagai sultan. Tapi nggak mau, Pangeran Hidayatullah nggak mau diperalat oleh Belanda. Ini sikap yang luar biasa waktu itu ya. Dan akhirnya memilih melawan bersama rakyat. Nah, di sini sudah mulai Pangeran Antasari bergerak, mulai menyerang benteng di Tabanio, dibantu oleh Haji Bu Yasin, Kiai Langlang dan Kiai Demang. Kemudian pasukan Suropati di sisi yang lain ini menenggelamkan kapal dan merampas persenjataan yang ada di laut. Oke, di bulan Agustus sampai September sendiri ada 3 titik poin ya yang menjadi fokus penyerangan dari Banu Walima, kemudian daerah Martapura yang dipimpin oleh Demang Lehmen, yang fokus utamanya adalah mempertahankan benteng Tabanio yang diserang Belanda, meskipun sampai akhirnya benteng Tabanio ini berhasil dikuasai Belanda dan akhirnya dipindah ke Gunung Lawak atau tanah laut. Fokus yang daerah 3 adalah di Sungai Barito ya. Di sini yang mimpin adalah Pangeran Antasari, dan waktu itu memang Pangeran Antasari sangat dihormati, sangat diikuti oleh banyak sekali rakyat, sampai akhirnya mendapatkan gelar Panembahan Amruddin Khalifatullah Mukminin ya. Ini gelar sultan. Beberapa ini strategi ya dalam perang Banjar dengan ini pemusatan kekuatan, kemudian memperkuat pertahanan. Kemudian Pangeran Antasari juga memperkuat pertahanan di dusun atas, mengusahakan berbagai senjata. Untuk
persiapan Belanda sendiri adalah memperkuat pasukan, terus membangun benteng-benteng di berbagai daerah ya. Tujuannya adalah mempersempit pergerakan musuh. Sampai meletuslah nih perang Banjar. Pangeran Hidayatullah ini berjuang di wilayah Amuntai ya, di Barabai. Kemudian kalah kekuatan sampai akhirnya pasukan ditarik mundur ke Gunung Madang. Di Gunung Madang Belanda menyiapkan pasukan banyak ya, dari infanteri maupun kavaleri, dari batalion ini 7, 9, 8 dan 100 orang petugas, membawa peralatan perang dan persediaan makanan ya. Tujuannya adalah menyerang benteng yang ada di Gunung Madong. Sampai akhirnya pertahanan ditembus, kocar-kacir di Gunung Madong, akhirnya bergerilya ya. Sampai akhirnya berhasil ditangkap Pangeran Hidayatullah dan diasingkan ke Cianjur. Oke, untuk Pangeran Antasari gimana Pak? Pangeran Antasari, beliau itu setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap masih berperang, tapi sayang beliau meninggal ya karena penyakit cacar ya. Jadi sakit begitu beberapa hari sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1862 ya. Oke, itu jadi perang ending dari perang Banjar. Selanjutnya yang ketiga adalah perang Aceh ya. Aceh ini sangat luar biasa karena salah satu wilayah yang terakhir yang berhasil dikuasai Belanda adalah Aceh. Jadi setelah Aceh berhasil dikuasai, ya ini seluruh Nusantara benar-benar dikuasai oleh Belanda. Tokohnya banyak ya. Kalian pasti juga sering dengar tokohnya ada Tengku Umar, kemudian Cut Nyak Dien, ini dari Aceh. Oke, ini kondisi Aceh ketika tsunami Aceh ya. Sungguh luar biasa kerusakannya. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua ya, agar terus menjaga alam, lingkungan alam. Jangan sampai kita merusak hutan gundul, laut juga gundul, sampah di laut banyak, sampai akhirnya ketika ada gelombang pasang di bibir pantai nggak ada tumbuhan. Makanya perlu kita melestarikan tanaman-tanaman yang ada di pinggir pantai, kasih bakau dan sebagainya. Dan keberlangsungan hutan pun juga perlu dijaga agar ketika hujan air itu tertahan oleh tanaman yang ada di hutan, jadi nggak langsung turun ke bawah gitu. Oke, perang Aceh, latar belakangnya sendiri memang Aceh ini daerahnya sangat strategis sebagai pintu masuk ya, daerah-daerah asing masuk ke Indonesia, terutama India, kemudian Timur Tengah, semua mereka lewat Aceh, lewat Selat Malaka ya. Menjadi pusat perdagangan, kemudian komoditas perdagangan juga sangat melimpah di sana. Kemudian tambang juga ada, hasil hutan juga banyak, dan Aceh pun berdaulat. Mereka menjadi negara yang sangat berdaulat. Perdagangan internasional ada Inggris, Perancis dan Amerika, dan belum India plus Timur Tengah, banyak yang berdagang di sana. Dan minyak pun juga ada di sana. Lah, yang menjadi dasar Belanda dalam menyerang Aceh atau ingin menguasai Aceh adalah berdasarkan Traktat London antara Inggris dan Belanda. Belanda ini mendapatkan kembali wilayah Nusantara.
Oke, Aceh bagi bagi Inggris, hubungan perdagangan makin meluas, kemudian jalur perdagangan juga ya, Cina dan India ini lewat Selat Malaka. Aceh versus Belanda sendiri ada Pak Nederlandica versus Traktaat London. Pak Nederlandica ini adalah penguasaan seluruh Nusantara ya oleh Belanda. Oke, dalam upaya untuk menguasai seluruh Nusantara, khususnya Pulau Sumatera, ini Belanda ini ingin membebaskan pengaruh asing agar semua kerjasama atau penjualannya itu semua diberikan kepada Belanda. Negara-negara tidak diperbolehkan, Inggris, Prancis, Amerika dan yang lainnya nggak boleh. Aceh harus menjual semua barangnya ke Belanda. Oke, taktik Belanda sendiri dalam perang Aceh, dia seperti bergerak seperti bajak laut, jadi menguasai laut. Semua kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Aceh semua dihalau oleh Belanda. Sempat terjadi memperkecil wilayahnya, contohnya dengan Traktat Siak ini ya. Daerah Siak mengakui kedaulatan Belanda. Ini untuk memperkecil wilayah Aceh. Nah, kemudian Traktat Sumatera ini si Belanda dengan Inggris tahunnya 1871. Ini sebagai wujud Belanda ini diberi kekuasaan atas Sumatera. Dengan ganti Belanda menyerahkan wilayahnya yang ada di Afrika, daerah Ghana ya, kepada Inggris. Di sini juga pedagang Inggris dan Belanda mempunyai hak yang sama. Nah, ini Inggris memang memberikan kekuasaan kepada Belanda karena memang sebelumnya Inggrislah yang berkuasa di daerah Sumatera. Akibat adanya Traktat Sumatera, Aceh ini mulai mencari dukungan internasional dari Prancis, Amerika, Turki. Tetapi di sini Inggris lebih memilih menyerahkan Aceh kepada Belanda. Nah, ini Aceh mulai berunding ya dengan konsul Amerika yang ada di Singapura. Tetapi respon Belanda adalah mengirim utusan agar Aceh ini tunduk kepada Belanda, tetapi Sultan menolak. Waktu itu sultannya Sultan Mahmud ya, karena memang Sultan Mahmud ini nggak suka dengan intervensi bangsa lain, terutama Belanda. Karena penolakan ini dianggap sebagai pernyataan perang ya, tantangan perang. Akhirnya Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Sampai di bawah Sultan Mahmud Shah II pun sama. Aceh masih menolak kedatangan Belanda. Nah, di sini strategi Aceh yaitu membangun pos pertahanan. Jadi membanyak pos-pos pertahanan di sepanjang Aceh besar. Pasukan pun ditambah. Kemudian senjata pun ditambah. Nah, akhirnya pun Belanda mengirim Jenderal Kohler ya, untuk menyerang Aceh. Belanda, kemudian Aceh di bawah pimpinan Tengku Imam, Leng Bata, kemudian Sultan Mahmud Shah II dalam ini memperebutkan daerah Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi perang di antara masjid dan istana ya. Nah, di sini pasukan Aceh berhasil mengusir Belanda. Kenapa kok bisa? Karena semangatnya yang luar biasa masyarakat Aceh.
bukan soal kekuatan fisik, kemudian kekuatan pasukan, jumlah pasukan, tetapi terkait kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan sosial, budaya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi yang namanya ini adalah menggelorakan perang syahid atau menang begitu ya. Jadi faktor agama inilah yang diutamakan. Oke, ini ilustrasi peperangannya. Di sini Belanda di periode kedua ini dengan persiapan yang lebih matang. Bisa dilihat 8.500 serdadu, kemudian 4.300 pelayan, 1.500 pasukan cadangan. Di sini perangnya ada di istana dan masjid, dan sampai akhir masjidnya dibakar, istana berhasil dikuasai, dan Sultan Mahmud Shah II berhasil lolos ya, sampai akhirnya beliau meninggal atau wafat itu karena penyakit kolera. Perlawanan masih berlanjut dari Habib Abdurrahman yang bekerja sama dengan Tengku Cikditiro. Aceh pun melakukan serangan di pos Belanda di bawah komando Van Herhagen. Pasukan Habib ini berhasil ditangkap dan akhirnya menyerah. Tapi pasukan Cikditiro masih terus melakukan perlawanan. Di periode selanjutnya Muhammad Daud Shah telah dewasa dan akhirnya dinobatkan menjadi Sultan ya, Ibrahim Mansur Shah. Sini muncul juga Tuanku Hasim, Panglima Polim, Tengku Cikditiro. Mereka ini memproklamasikan ikrar perang Sabil. Kalau sebelumnya perang Syahid, sekarang adalah perang Sabil, perang melawan kafir Belanda. Semangat keislamannya diperkuat lagi, keimanannya digelorakan lagi perang Sabil. Dan Sultan pun juga menyerukan ini ya, agar gerakan beramal untuk membiayai perang Sabil. Ini strategi Belanda dalam menghadapi pasukan Aceh. Belanda itu memblokade pelabuhan Aceh ya. Tujuannya adalah mematikan sumber ekonomi dan pendapatan Aceh Sultan ya. Jadi darat maupun laut semua diblokade, tidak ada atau tidak diperkenankan pedagang-pedagang yang ingin berjualan ke Aceh. Kemudian strategi yang kedua adalah penaklukan total dengan menembak dan membakar desa ya. Oke, medan pertempurannya ada beberapa titik ya. Daerah wilayah Sigli dan Pidi dipimpin oleh Tengku Cikditiro, dan wilayah Aceh bagian barat adalah Tengku Umar dan istrinya Cut Nyadin. Istrinya Tengku Umar itu Cut Nyadin ya. Strategi yang digunakan adalah strategi perang gerilya. Di sini Belanda sangat kewalahan ya menghadapi perlawanan mereka, sampai akhirnya Belanda menerapkan konsentrasi stelsel atau stelsel konsentrasi ya, yang mana memakan banyak sekali korban jiwa, energi, keuangan Belanda. Jadi Belanda fokus ke pembangunan benteng-benteng untuk menguasai wilayah per wilayah, berkonsentrasi begitu ya. Sampai akhirnya Tengku Umar berhasil menyita kapal Hook Kenton. Kapten kapalnya juga dibunuh. Sampai akhirnya Tengku Cikditiro meninggal ya. Dan perjuangannya pun dilanjutkan putranya, namanya Tengku Maamin Ditiro.
Oke, Tengku Umar sempat ini ya menyusun kekuatan pura-pura menyerah sambil tujuan utamanya adalah menguasai persenjataan ya. Belanda kemudian melawan lagi. Karena sulitnya melawan Aceh, pasukan Aceh ini, kerajaan Aceh, Belanda mengirim salah satu tokohnya, namanya adalah Dr. Snokhorgranje. Dia ini tokoh yang mempelajari karakter masyarakat begitu. Bahkan dia itu paham dengan ajaran Islam, ajaran Quran pun paham, makanya dia dikirim sana dengan nama samaran adalah Abdul Ghaffar. Tujuannya adalah mengetahui rahasia di balik kuatnya pasukan Aceh. Di sini setelah melakukan banyak sekali penelitian, kemudian beliau tuh mengusulkan nih usulan terhadap kerajaan Belanda. Yang pertama adalah memecah belah persatuan Aceh, mengadu domba. Sering dilakukan oleh Belanda begitu kan. Yang kedua, ulama, karena pengaruhnya sangat luar biasa terhadap rakyat Aceh, membangunkan semangat juga. Caranya adalah kaum ulama ini diatasi dengan kekerasan senjata, jadi diculik, dibunuh dan sebagainya. Pokoknya menghilangkan pentolannya dulu, pimpinan agamanya dulu, agar semangat perang sabilnya tadi, perang jihadnya tadi hilang ya. Kemudian coba mendekati kaum bangsawan, jadi membujuk bangsawan kerajaan agar berpihak kepada Belanda, entah diiming-imingi dengan uang, jabatan maupun wilayah ya, posisi begitu. Kemudian diterimalah usul dari Snokhorgranje, mulai mengangkat ini gubernur baru, kemudian memberikan ancaman-ancaman kepada kerajaan Kesultanan Aceh, kemudian menyiapkan juga pasukan anti gerilya, jadi yaitu namanya Kop Moses, yaitu pasukan gerak cepat yang digunakan untuk menghancurkan kantong-kantong pertahanan rakyat Aceh. Kemudian ini gambar Masjid Baitur Rahman ya. Oke, Februari tahun 1899 benteng pertahanan Tengku Umar diserang nih. Di sini Tengku Umar gugur, kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh istrinya ya, Cut Nyadin. Tahun 1903 Sultan Ibrahim Mansur Shah tadi menyerah. Nah, ini caranya menyandera istana atau sultan ini, cara menangkapnya dengan menangkap istri sultan ya. Istri dan anaknya ditangkap dan sultan pun dipaksa menyerah. Cara licik ya. Kemudian cara yang sama juga dilakukan untuk menangkap Panglima Polim ya. Istri, ibu dan anaknya ditangkap sampai akhirnya Pangeran Polim pun juga menyerah. Di endingnya atau di akhir sendiri, Cut Nyadin berhasil dikepung dia di berbagai arah ya. Akhirnya ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Untuk wilayah Pidi dan wilayah pesisir utara dan timur Aceh, nama tokoh-tokoh ini ada Tengku di Bukit Tiro, Maatiro, Cotpling, kemudian Tengku bin Pira, Tengku Tinong dan Cut Mutia. Ini berhasil dikalahkan, gugur juga ya karena ditembak. Dan secara umum pada tahun 1912 ini perang Aceh pun berakhir secara besar ya, skala besarnya berakhir
dan berhasil dikuasai Belanda. Tetapi perlawanan kecil-kecil dalam jadi pengikut tokoh-tokoh tadi masih melakukan perlawanan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Oke, Aceh sendiri kondisinya setelah perang ini menjadi daerah budidaya tanaman ekspor, kopi, damar, kelapa sawit, karet, tembakau maupun minyak ya. Oke, ini menjadi terakhir untuk pembahasan kita kali ini. Saya pribadi mohon maaf kalau ada salah tutur kata dalam menyampaikan. Mohon kritik dan sarannya juga. Udah cukup lama ya, 40 menit. Mohon maaf agak lama ini karena memang cukup luas cakupannya. Sebenarnya bisa lebih detail lagi, tetapi waktu yang kurang mengizinkan ya. Oke, terima kasih untuk tugas sendiri anak-anak bisa satu aja ya, satu soal. Apa Pak? Tolong didengarkan. Tulis nanti di buku tulis ya. Kemudian jawabannya juga kalian tulis di buku tulis. Tulislah makna atau nilai-nilai yang dapat diambil, terutama nilai keteladanan. Jadi tulislah nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari ketiga perang tadi ya, dari perang Bali, Puputan Bali, terus perang Banjar dan perang Aceh. Jadi 3 perang tadi kalian ambil nilai-nilainya apa yang bisa kita teladani. Tulis di buku tulis, kemudian kasih nama dan kelas, foto, kirim ke Google Classroom ya, dari 3 kerajaan tadi. Jadi ada 3 nilai ya, dari 3 kerajaan tadi. Itu aja. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.